Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Curi sepeda motor milik teman, pelakunya ditangkap saat bertamu ke rumah pacarnya. Gerbek pesta sabu-sabu, 3 pelaku diringkus polisi. Bus pariwisata alami kecelakaan tunggal di Malala, mobil sedan tabrak pengendara motor. Lurui. Setelah mendapatkan laporan korban atas kehilangan sepeda motornya, polisi dari Satreskrim Polresta Padang melakukan penyelidikan. Pada Minggu malam, polisi mengintai seorang pria yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Jati Pusat Kota Padang. Ricardo, sang pelaku, tak berkutik saat ditangkap. Sebelumnya, polisi telah mengintainya di daerah Sungai Lareh saat pelaku berkunjung ke rumah pacarnya. Selain menangkap Ricardo, polisi juga menyita barang bukti sepeda motor curian. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri sepeda motor hanya untuk bertemu calon mertuanya saat Lebaran dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku juga mengaku sepeda motor itu hanya dipinjam dari korban. Namun pernyataan pelaku tidak menghentikan langkah polisi dengan membawanya ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk pelaku kita amankan di daerah Sungai Lareh, Kecamatan Koto Tangah. Ya, untuk pelaku dan korban merupakan satu kos atau tempat tinggal. Sewaktu korban tertidur di kos-kosan atau di mes tempat korban dan tersangka tinggal, pelaku melancarkan aksinya sekitar pagi sewaktu korban tidur, masuk ke kamar korban, mengambil kunci dan melarikan motor tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Mendapatkan laporan warga tentang adanya pesta narkoba, sejumlah polisi dari Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah rumah di kawasan Pampangan, pusat Kota Padang, pada Minggu malam. Benar saja, polisi menangkap 3 pelaku yang bernama Mul, Yudi, dan Yandi. Setelah diperiksa dan digeledah, polisi menyita barang bukti 6 paket kecil sabu-sabu. Dari pengakuan mereka bertiga, barang haram itu akan dikonsumsi secara bersama-sama, namun berhasil digagalkan petugas. Istri Mul histeris saat mengetahui suaminya ditangkap polisi atas kasus narkoba. Disaksikan pihak RT dan RW setempat, pelaku dan barang bukti dibawa petugas ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari pemasok sabu-sabu kepada mereka. Dilakukan penggerebekan di rumah tersebut, diamankan 3 orang pelaku yang lagi asik pesta narkoba. Di antara 1 pelaku ditemukan barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu beserta alat hisap, dan selanjutnya kami lakukan penggeledahan. Di kamar terduga pelaku, tim berhasil mengamankan atau menemukan 5 paket narkotika jenis sabu lagi, dan total keseluruhannya ada 6 paket yang diamankan. Ketiga pelaku dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang.
Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas Jalan Bukit Tinggi, Padang, via Malala. Sebuah bus pariwisata dari Bukit Tinggi tujuan Palembang mengalami kecelakaan tunggal di Kelok Batu Hitam, Kecamatan Malala Selatan Agam, pada Minggu siang. Kecelakaan terjadi diduga karena mobil hilang kendali dan terguling ke bahu kanan jalan. Bus itu membawa 43 penumpang dan nyaris masuk jurang. Namun urung karena bus terhalang sejumlah batu besar yang berada di pinggir jalan. Kasat Lantas Polresta Bukit Tinggi dan anggotanya langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengatur arus lalu lintas yang mengalami kemacetan serta melakukan olah TKP. Diduga bus mengalami remblong yang mengakibatkan mobil kehilangan kendali dan terguling. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa itu. Puluhan penumpang, termasuk sopir dan kernet yang mengalami luka-luka ringan, telah dibawa ke RSAM Bukit Tinggi dan puskesmas terdekat. Setelah diperiksa dan diobati, mereka semuanya telah diperbolehkan pulang. Ya, alhamdulillah untuk penumpang semuanya hanya luka-luka ringan. Namun tadi supir bis yang luka lumayan parah, namun ada beberapa luka robek dan telah dibawa di RSUD Bukit Tinggi. Di luka robek di bagian kepala karena supir bis terpental keluar dari mobil. Dia nggak masuk ke jurang tapi keluar dari aja, masih bisa diselamatkan. Total 43 ya, karena kan semuanya penumpang luka-luka semua, walaupun lukanya hanya luka gores maupun luka benturan kecil lainnya. Kecelakaan lalu lintas di waktu yang hampir bersamaan juga terjadi di lokasi yang sama. Sebuah mobil sedan yang dikendarai oleh Rivaldi dari arah Bukit Tinggi juga mengalami remblong hingga menabrak sepeda motor yang sedang berhenti. Akibatnya pengendara sepeda motor terseret mobil hingga puluhan meter. Polisi yang sedang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban dari kolong mobil dan dilarikan ke RSUD Parit Malintang Padang Pariaman karena mengalami luka serius dan patah tulang. Evakuasi korban berjalan cepat karena polisi dibantu warga sekitar. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Beginilah suasana di salah satu pangkalan bus antar kota antar provinsi di kawasan Bypass, Lubuk Begalung pada hari Senin. Saat arus balik Lebaran, para penumpang memadati pangkalan bus ini untuk kembali ke daerah tujuan masing-masing. Nurdiah, salah seorang penumpang bus tujuan Medan mengatakan, ia lebih memilih naik bus karena harga tiketnya lebih terjangkau dibanding tiket pesawat. Untuk jurusan Padang menuju Medan, Nurdiah hanya perlu merogoh koceknya sekitar 400.000 untuk kelas super eksekutif. Jumlah ini tak sebanding dengan tiket pesawat yang saat ini dijual hingga 4 juta rupiah. Sementara itu Doni, salah seorang perantau asal Padang yang akan kembali ke Jakarta, mengaku memilih bus karena harga tiket pesawat yang mahal. Untuk mengantisipasi agar memperoleh tiket bus, ia telah memesannya jauh-jauh hari sebelum Lebaran. Sekarang tujuannya balik ke Medan lagi. Balik ke Medan. Iya. Untuk harga tiketnya saat ini gimana? Harga tiket bus standar ya, tetap sama ketika awal milih untuk balik kemari. Cuman dibanding hari biasa memang lebih naik ya. Itu ngambil tiketnya sejak kapan? Untuk tiketnya diambil dari awal bulan Maret. Awal bulan Maret. Ya. Oke. Alasannya karena sebentar lagi masuk kerja. Kita kerja mulai hari Selasa, tanggal 8. Saya kerja di Dinas Pendidikan. Jadi siap-siap di Jakarta Selatan. Ya. Saya kerja di sekolah. Terus Pak, untuk tiket gimana nih Pak? Kalau sekarang mungkin masih mahal. Nah, makanya ya udahlah. Kita udah pesan udah 10 hari yang lalu. Ya udah jauh hari. Jadi masih puasa kita ambilnya. Pantauan di beberapa pool bus akap, sebagian besar pemudik yang datang ke pangkalan bus akan bertolak ke Pulau Jawa dengan tujuan Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, dan Sukabumi.
Mereka akan kembali memulai aktivitas seiring masa cuti Lebaran yang telah berakhir. Robiham melaporkan dari Padang.